Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraja dari Bukit Sion Makale, Senin 21 Desember 2020. Bacaan kita hari ini menurut bacaan harian Gereja Toraja, yaitu 1 Samuel pasal 1 ayat 1 hingga ayat 20. 1 Samuel pasal 1 ayat 1 hingga ayat 20. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan di hari Senin, hari yang ke-21 di bulan 12 tahun 2020 ini. Kami akan memulai hari baru ini dalam kasih-Mu, dalam hikmat-Mu, melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu kiranya memampukan kami semua, sehingga kami boleh memahami lebih lagi firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan saat ini. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, bersabdalah, karena kami siap mendengar apa kehendak Tuhan, apa kemauan Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. 1 Samuel pasal 1 ayat 1 hingga ayat 20. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannyalah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran,
Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Amin. Dari bacaan kita hari ini, kita akan merenungkan satu tema, yaitu datanglah kepada Allah. Datanglah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, jika kita memperhatikan situasi hidup yang dialami oleh Hana pada bacaan kita hari ini, merupakan keadaan yang tidak baik-baik saja. Meskipun ia memiliki suami yang kaya dan terpandang, tetapi Hana tidak dapat memiliki keturunan karena dia mandul. Pada zaman itu, kemandulan bukanlah sebuah persoalan yang gampang. Kemandulan berarti tidak ada masa depan. Dalam budaya Israel kuno yang patriarkal, memiliki anak laki-laki adalah harapan setiap orang. Silsilah dan warisan keluarga diturunkan melalui garis keturunan laki-laki. Hana tidak hanya memiliki anak laki-laki, tetapi juga tidak memiliki anak. Tanpa anak laki-laki berarti sebuah nama keluarga akan lenyap. Bukan hanya persoalan itu yang dihadapi oleh Hana. Kemandulannya juga membuat dia harus dipoligami. Hal itu diperparah dengan penghinaan dari penina istri kedua Elkana. Semua persoalan yang dihadapi oleh Hana membuatnya menangis. Sebagai perempuan, tentu kita memahami kepahitan yang dialami oleh Hana, dan mungkin tidak sedikit dari kita yang juga pernah mengalami hal yang sama yang dialami oleh Hana ketika persoalan kehidupan bertubi-tubi menimpa hidup kita. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, menangis bukanlah pilihan terakhir bagi Hana. Dia memilih untuk berserah kepada Tuhan yang menutup kandungannya, sembari mengungkapkan kepedihan dan isi hatinya kepada Tuhan. Hingga akhirnya Tuhan mengabulkan permohonannya dan melahirkan seorang anak, yakni Samuel. Pertanyaannya kemudian adalah, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui kisah yang dramatis ini? Kisah yang begitu menyayat hati. Melalui cerita ini, kita bisa melihat bahwa segala penderitaan yang dialami oleh Hana ada maksudnya dan berguna untuk kebaikan Hana sendiri, khususnya untuk pengenalan akan Tuhan dan mengetahui secara pribadi siapa Tuhan yang ia sembah itu. Di balik problem tersebut,
ada sukacita yang luar biasa yang dirasakan oleh Hana. Bapak Ibu Saudara, tentu memiliki anak setelah menikah adalah sesuatu yang membuat kita merasakan sukacita. Akan ada sukacita. Tetapi memiliki atau mendapatkan anak setelah lama menunggu, maka akan ada sukacita yang lebih besar lagi, yang tentu akan semakin membuat kita merasakan hadirat Tuhan dan mengalami mujizat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, karena itu janganlah tawar hati, kecewa, sedih, putus asa, atau mundur daripada Tuhan waktu mengalami penderitaan. Sebaliknya, tetaplah percaya, tetap bersukacita, dan senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dengan banyak berdoa. Amin. Kita berdoa. Syukur ya Tuhan untuk kesempatan bagi kami semua boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Bahkan terlebih untuk kerinduan dari kami masing-masing pribadi mau datang ke hadapan hadirat-Mu. Di tengah berbagai situasi keadaan yang kami alami saat ini, Tuhan masih memampukan kami untuk memiliki kerinduan datang di hadapan hadirat-Mu. Kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya semakin menguatkan iman kami, semakin meneguhkan hati kami bahwa Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami, yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan kiranya tetap anugerahkan kesehatan, kekuatan bagi kami semua dalam menjalani kehidupan, sehingga ya Tuhan kami tetap kuat dan sehat dalam menjalani hari-hari anugerah-Mu. Berkati kami dalam keluarga masing-masing, dalam pekerjaan dan usaha, maupun setiap kami yang dalam bangku pendidikan. Tuhan berkati, senantiasa sehat dan kuat dalam menjalani aktivitas kami masing-masing. Ya Tuhan, mari berkati saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, yang dalam lanjut usia, yang dalam kedukaan. Tuhan lawat mereka satu persatu, sehingga mereka beroleh kelegaan. Berdoa bagi mereka yang dalam peluh mengusahakan kehidupan, mereka yang hidup dalam kekurangan, kiranya boleh hidup senantiasa secara berkecukupan. Dan Tuhan ajar setiap kami untuk sungguh-sungguh mampu berbagi berkat bagi mereka. Ya Tuhan, terima kasih untuk pesta demokrasi melalui pemilihan kepala daerah yang boleh kami lalui bersama, khususnya di Toraja Utara dan Tanah Toraja. Berkati mereka yang dinyatakan terpilih, kiranya boleh dengan bijak dan takut akan Tuhan mempergunakan kepercayaan yang telah dipercayakan oleh masyarakat kepada mereka, boleh memimpin dengan sungguh-sungguh memperhatikan situasi yang dialami oleh masyarakat dan tidak mementingkan diri sendiri atau sekelompok orang. Berkati pula para pasangan yang tidak terpilih, kiranya mereka tetap sehat dan kuat dalam menjalani kehidupan.
Berkati pula seluruh hamba-hamba Tuhan di muka bumi ini dalam pelayanan mereka. Tetap takut akan Tuhan dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab, melakukan pekerjaan bukan untuk manusia, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Seluruh gereja Tuhan di muka bumi, Tuhan berkati pula, kiranya tetap menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, ampunkan salah dosa kami, bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah. Dalam Kristus Tuhan, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus dimuliakan.